Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Konten video ini tidak akan berani dibahas oleh konten kreator yang lain karena terlalu berbahaya. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. Juli 2024, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, itu mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui siapa sesungguhnya yang menguasai judi online di Indonesia. Orang yang dimaksud itu ada di Kamboja, perusahaannya juga ada di Kamboja, dan inisialnya itu adalah T. Pak, tapi sosok T itu WNI atau seperti apa, Pak? WNI atau seperti apa, Pak? No comment. Pak, no comment. Beliau tidak berani mengungkapkan lebih dari itu, dia hanya menyebutkan pokoknya namanya diawali oleh huruf T. Tetapi setidaknya kata dia sudah mengatakan itu kepada Pak Jokowi, Presiden Indonesia, Pak Mahfud MD yang pada waktu itu adalah Kemenkumham, kemudian disampaikan juga kepada Pak Listio Sigit dan sebagainya, dan semuanya kaget, semuanya gemeter. Tapi setelah itu tidak ada kabar berikutnya. Pak Benny dicecar oleh media massa. Siapa sebenarnya inisial T yang dimaksud itu? Dia tidak bercerita apapun, dia hanya bilang bahwa saya sudah melaporkan namanya yang panjang dan asli itu kepada penyidik Bareskrim Polri. Tetapi ketika ditanya kepada Bareskrimnya tidak tahu apa-apa. Bahkan buru-buru mengatakan bahwa, oh bukan, namanya bukan Tommy. Begitu. Nah, waktu demi waktu berjalan, bulan demi bulan berjalan, tidak ada satupun di antara orang-orang yang disebut tadi itu, Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Kapolri, dan jajarannya semuanya tidak ada yang menyebut siapa sebenarnya inisial T, orang Kamboja yang dimaksud itu. Penasaran, saya bertanya kepada salah seorang pengacara yang paling terpercaya pada waktu itu di Indonesia, Pak Alvin Lim. Saya tanya, Pak, inisial T itu siapa sih? Tommy? Tommy itu Tommy Winata bukan? Bukan, katanya. Tommy-nya itu adalah Tommy Hermawan Low. Beliau kemudian menampilkan fotonya. Nih fotonya. Tetapi saya pada waktu itu tidak bisa mengkonfirmasi pernyataan itu kepada siapapun. Karena Pak Alvin sendiri tidak menunjukkan adanya bukti atau argumentasi terkait kenapa beliau langsung menuding orang itu. Gitu. Jadi bisa aja ini pengalihan, bisa aja beliau juga mendapatkan sumber dari orang lain dan lain sebagainya. Saya sampai sejauh itu belum mengambil kesimpulan tentang siapa yang sesungguhnya ada di balik judi online di Indonesia dengan nama berinisial T yang menguasai bisnis di Kamboja. Begitu. Tetapi kemudian iseng-iseng berhadiah, saya searching Tommy Hermawan Low. Saya kemudian menemukan beberapa indikasi yang kuat. Mungkin inilah yang menyebabkan Pak Alvin itu menuding orang ini. Atau mungkin memang benar-benar tahu, saya tidak tahu. Tetapi Pak Hermawan Low itu ternyata memang sudah dari turun-temurun memiliki bisnis besar di Kamboja. Ada hotel, ada resort, ada tempat hiburan malam, ada kasinonya bahkan dan lain sebagainya. Di sana sudah mapan ajeg lama sekali di sana. Dan selain itu, yang cukup unik adalah Pak Tommy Hermawan itu, kalau dia punya perusahaan, dia ngasih nama perusahaannya itu Dewa. Jadi apa-apa Dewa. Jadi punya klub di Indonesia, klub bola yang sedang rising star. Baru aja tahun 2009 itu muncul, sekarang udah bisa sejajar dengan Persib, sudah sejajar dengan Persija, dan lain sebagainya. Dengan duit yang sangat berlimpah. Ini klub bola paling muda, tapi salah satu yang paling kaya di Indonesia. Dewa United. Kemudian ada juga dewa-dewa yang lain. Nah, kan judi juga namanya Dewa. Kemudian yang di Kamboja itu juga namanya Dewa. Kampung Dewa gitu. Nah, apakah Dewa yang dimaksud itu adalah perusahaan Pak Tommy Hermawan? Ya, sekali lagi karena Pak Tommy Hermawan itu punya kebiasaan nama perusahaannya itu semuanya dipakein dengan nama Dewa gitu. Kalau misalkan Baraya adalah orang etnis Tionghoa, mungkin Baraya mengerti kenapa ada satu pengusaha itu kasih nama perusahaannya itu selalu sama di banyak tempat gitu. Ya karena memang ada semacam perhitungan Cina tradisional gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Nah, saya, oh jangan-jangan ini memang benar Pak Tommy gitu ya.
Tapi setelah dipikir-pikir, saya mengambil satu pertimbangan yang lain bahwa jangan-jangan Pak Tommy ini pun bukan orang sesungguhnya yang menguasai judi online di Indonesia. Tapi ada orang lain yang kemudian mencari pengalihan dengan menggunakan nama Pak Tommy Hermawan. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang saya lihat, penguasa judi online ini overpower luar biasa. Punya kekuatan yang sangat besar. Bayangkan Presiden, Kapolri, Menteri di Indonesia, itu polisi di Indonesia, itu tidak ada yang berani menyebut namanya. Padahal udah disebut Pak ini namanya gitu ya sama Pak Dini tadi. Itu gak ada satupun yang menyebut namanya. Artinya apa? Artinya orang ini tuh benar-benar overpower. Ada kemungkinan bahwa dia adalah termasuk orang yang sanggup untuk mengintimidasi dan mengancam seorang presiden. Atau bahkan mungkin orang inilah yang menjadi sponsorship utama dari pemenangan seorang hingga dia menjadi presiden. Atau bahwa dialah ada orang yang dua-duanya sekaligus. Dia mampu mengintimidasi dan karena dia adalah sponsor utama dari seorang presiden. Mungkinkah seperti itu? Ya mungkin, karena maksudnya gini, logika berpikirnya sangat sederhana. Orang Indonesia sedang nyari-nyari siapa dalang di balik judi online yang telah menguras uang rakyat Indonesia ratusan triliun setiap tahunnya. Dia menjadi musuh bersama. Dia menjadi penyakit dari masyarakat. Dia menjadi pangkal dari kehinaan Indonesia. Tapi ketika namanya disebutkan di depan presiden, presiden bungkam. Disebutkan kepada Kapolri, Kapolrinya bungkam. Nah, artinya apa? Ini orang overpower banget gitu. Jadi kalaupun misalkan dia ada yang menyebut namanya adalah Tommy Hermawan, yang dia adalah bendahara KONI, dia adalah begini begitu dan sebagainya, bisa saja orang itu begitu. Tapi bisa juga itu sebenarnya adalah lapis kedua dari upaya untuk menggiring opini publik agar tidak tahu tentang siapa yang sesungguhnya ada di balik judi online di Indonesia. Makanya ini overpower banget. Atau lebih tepatnya, saya tidak mengatakan dia overpower. Saya mengatakan kemungkinan yang lain adalah bahwa Presiden Indonesia itu lemah banget. Sampai bisa dikuasai oleh orang judi online. Itu kan kesimpulan yang mungkin bisa ditarik dari kasus ini ya. Bisa benar, bisa salah, tapi kesimpulan itu adalah masuk akal. Lalu, April 2025, majalah Tempo itu melakukan investigasi langsung ke Kamboja, ke Sihanoukville, ke tempat yang konon katanya di situ adalah pengendali judi online. Dan memang ditemukan di sana ada kampung yang namanya Kampung Dewa. Semua penduduk di sana orang Indonesia. Semuanya perantauan dari sini. Dan mereka bekerja di gedung-gedung, di kantor-kantor ya yang semacam itu. Di sana lengkap semuanya. Dan diwawancara 1-2 orang, ya mereka membenarkan mereka orang Indonesia. Dan mereka membenarkan bahwa mereka adalah operator judi online. Apa nama perusahaannya mereka tidak sebut, siapa pemilik perusahaan itu mereka juga tidak sebut. Jadi majalah Tempo hanya hawar-hawar mengatakan mencurigai atau dimungkinkan atau diduga dan lain sebagainya itu orang ini, orang ini, orang ini. Yang konon katanya itu 2 orang yang kemudian mengemuka itu adalah Tommy Hermawan Loh lagi-lagi dan kemudian adalah Pak Dasko, wakil Ketua DPR RI saat ini dan salah satu pembisik terkuat dari Pak Prabowo Subianto. Wah, ini kalau benar-benar seperti ini berarti luar biasa. Ternyata penguasa judi online di Indonesia adalah pejabat tinggi di Indonesia, bahkan salah satu yang tertinggi, bahkan lingkar terdalam dari presiden dan pembisik dari semua informasi-informasi dan masukan-masukan kepada Pak Prabowo itu berasal dari situ. Pak Dasko yang dikabarkan sebagai terlibat pada judi online. Wah, kalau memang benar-benar begini, ini salah satu skandal yang sangat-sangat luar biasa. Tapi kemudian saya tuh kan penasaran. Saya gak bisa mengakses Tempo karena itu kan harus berita yang berlangganan. Nah, itu saya tuh dapat hawar-hawarnya dari kutipan-kutipan berita yang lain, dari media yang lain, bahwa Tempo katanya menyebut ini, Tempo katanya menyebut ini. Saya belum bisa pada waktu itu. Jadi, ya sudahlah, saya berlangganan Tempo saja, klik pas mau berlangganan, gak bisa masuk. Kenapa seperti itu? Kenapa saya nyari-nyari ke tukang mang-mang gimana caranya untuk mendaftar gitu ya? Susah. Terus saya baca di Tempo itu ternyata sejak dia menginvestigasi dan memberitakan hasil investigasi soal judi online itu, dia mendapatkan serangan DDoS itu habis-habisan. Ketika
berita itu ditayangkan, dia sudah diserang sama sekitar 700 juta serangan cyber. Dan mungkin sekarang sudah tembus sampai miliaran. Inilah yang menyebabkan katanya Tempo untuk sebagian fasilitas tidak bisa dibuka, untuk sebagian berita tidak bisa dipublikasikan gitu. Semuanya tertutup gara-gara serangan ini. Jadi ini serangan yang luar biasa besar, dan serangan ini bahkan lebih besar daripada serangan-serangan yang pernah dihadapi oleh Tempo hari-hari sebelumnya. Jadi kalau misalkan soal RUU TNI, soal apa dan sebagainya, Tempo itu tidak mendapatkan serangan sekuat ini. Nah, makanya ketika saya berpikir, ketika saya membuat video ini, apakah saya juga akan mendapatkan serangan yang sebesar itu? Semoga tidak seperti itu ya. Tapi ya, tujuan saya ngonten kan sebenarnya bukan hanya cari AdSense, Baraya. Tujuan ngonten saya itu adalah bagian dari perjuangan. Makanya ya mungkin ini berbahaya, tapi saya ambil aja risiko ini. Tapi yang jelas katanya Tempo diserang. Jadi saya tidak bisa mengakses berita-berita yang ada di dalamnya gitu. Cuman serpihan-serpihan berita-berita dari luar yang katanya menyebut nama itu gitu. Ya sudah, saya cari jalan lain, saya ketik di Google Tommy Hermawan Law. Ternyata tidak ada berita yang signifikan. Adanya itu adalah berita 1 hari 2 hari yang lalu yang menjelaskan prestasi Tommy Hermawan. Tapi dibuatnya berita itu 1 hari 2 hari yang lalu. Saya cek, kemudian saya cek juga Dasko, saya ngetik aja di Google sembarang Dasko gitu ya. Nah, berita-berita yang berkembang di situ semuanya itu berita yang 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 3 jam yang lalu. Jadi berita-berita ini semuanya adalah berita baru. Kemudian isinya itu adalah Dasko ngobrol sama Pak Rocky Gerung, Dasko berbicara tentang nasionalisme. Kemudian saya agak ke bawah cari di laman berikutnya, itu semuanya penuh dengan penyangkalan. Dasko difitnah. Ilmuwan ini, peneliti ini, aktivis ini mengatakan bahwa ada serangan terhadap citra Dasko yang begini-begitu dan sebagainya. Semuanya membela Dasko. Dalam situasi Tempo tidak bisa memberitakan secara leluasa tentang bagaimana Pak Dasko itu dituding sama mereka sendiri. Tapi media-media semuanya kompak dalam 3 hari. Semuanya memberitakan penolakan tentang status Dasko sebagai bagian dari jaringan judi online di Indonesia. Semuanya kompak. Silahkan Baraya cek Google, itu dari laman 1, laman 2, laman 3, laman 4, sampai laman 7. Itu semuanya justru adalah upaya menyangkal keterlibatan Pak Dasko. Jadi kenapa media massa tiba-tiba kompak semuanya dalam 1 hari? Ini dalam 1 hari semuanya langsung menyangkal keterlibatan itu. Kan sebenarnya ini agak aneh sih. Cek aja Baraya, coba lihat. Ini saya tuh jadi curiga akan hal ini. Jadi ceritanya gini Baraya, kan saya tuh punya aplikasi analisis media. Nah, aplikasi analisis media itu bisa saya gunakan untuk mengecek siapa buzzernya, di mana, dan sampai berapa banyak berita-berita yang mereka sampaikan. Nah, dari analisis media itu, saya kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa ada modus-modus tertentu bagaimana caranya untuk menghapus sebuah isu, mengalihkan sebuah isu, atau menutup sebuah isu. Caranya, ini cara di media ya, melalui analisis itu. Caranya gini, kurang lebihnya. Misalkan, Baraya sedang diviralkan, selingkuh. Nama Baraya adalah Ujang, kemudian Baraya selingkuh. Dan itu kemudian viral di media massa dan di media sosial. Bagaimana cara mengalihkan berita itu? Caranya adalah, cari kata kunci yang paling populer di situ, yaitu misalkan nama Baraya Ujang ya, Ujang selingkuh, kan begitu ya. Maka Baraya harus nimpa ke media-media itu nama Ujang, tapi nggak dengan selingkuh. Misalkan Ujang beli mobil, begitu ya. Kemudian nama selingkuh, Baraya juga silahkan endorse semua media massa yang bisa Baraya kenal. Kata bikin judul selingkuh Nia Ramadhani, misalkan begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka media-media itu, maka laman terdepan di Google itu, dan media-media konvensional itu akan menampilkan bukan Ujang selingkuh lagi, tapi Ujang berprestasi, ketika nyari selingkuh akan selingkuh Nia Ramadhani, selingkuh Lia Ramadhani, dan lain sebagainya. Begitu caranya. Nah, modus yang seperti itu pernah saya sadari ketika kita membahas tentang Kortaks. Kortaks itu kan dulu pernah dihujat habis-habisan gitu ya. Nah, tapi 3 hari atau 2 hari setelah hujatan habis-habisan terhadap Kortaks itu, semua laman di Google itu, yang laman pertama, laman kedua itu positif semua. Kortaks bagus, ini bisa kok, ini tinggal masyarakat aja yang berlatih dan sebagainya. Kok jadi positif semua? Karena caranya begitu. Jadi
kata kuncinya Cortax gitu dan pajak. Nah, pajak dicari, jadi mereka akan mengendorse media-media konvensional untuk tolong dong beritakan ini soal pajak begini dan tolong beritakan Cortax yang begini-begini. Maka Cortax yang dibully itu di media massa akan hilang dengan sendirinya di laman terdepan Google. Kurang lebih cara kerjanya adalah seperti itu. Nah, ini juga sama gitu. Jadi ketika saya ngetik Dasko, kan kata kunci yang kemarin viral gara-gara Tempo itu adalah Dasko judi online. Nah, ketika ngetik judi online, Daskonya nggak ada. Ketika ngebahas Daskonya, semuanya adalah tentang penyangkalan Dasko dan atau tentang bahwa Dasko itu sedang ngobrol sama Rocky Gerung atau sedang berbicara tentang nasionalisme dan lain sebagainya. Jadi ini tuh media tuh seakan-akan di-endorse gitu. Saya hanya bilang seakan-akan karena saya juga tidak tahu ya. Cuman kalau misalkan Baraya mau nge-endorse media tuh sebenarnya gampang karena itu tidak melanggar peraturan apapun. Jadi misalkan Pak Media tolong dong beritakan bahwa di sini ada penculikan gitu. Ya media tentu saja memberitakan itu kan selama itu tidak hoax gitu. Jadi Pak Dasko ngobrol sama Rocky Gerung. Ya kan tidak hoax, ya media bisa aja memberitakan itu. Nah, tapi bahwa media massa itu kompak dalam 3 hari semuanya, mau Tribun, mau Detik, mau Ermol, mau semuanya aja, itu semuanya melakukan penyangkalan, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ini berbanding terbalik misalkan ketika kita bahas Pak Jokowi, ijazah Jokowi misalkan. Ijazah Jokowi itu media-media masih memberitakan ijazah Jokowi diragukan, ijazah Jokowi jelas asli, ijazah Jokowi terbukti palsu. Itu tuh masih seimbang, semuanya itu masih seimbang. Tapi kalau misalkan Dasko judi online, tiba-tiba semua media itu kompak memberitakan bahwa dia tidak melakukan itu adalah fitnah. Bisakah seperti itu? Bisa. Karena saya bilang ini adalah sebuah konspirasi besar di mana di satu sisi mungkin Pak Dasko memang pelakunya, mungkin Pak Tommy Hermawan itu juga adalah pelakunya, tapi di sisi lain mungkin mereka adalah orang-orang yang sengaja disimpan di situ untuk mengalihkan opini publik karena kita punya gerbang prank yang bahkan jauh lebih besar dan jauh lebih kuat. Siapa itu? Tidak diketahui. Lagi-lagi penegasan dari video ini pada akhirnya adalah bahwa siapapun di balik judi online itu terlalu overpower, sedemikian besar sampai dia mengendalikan media massa di Indonesia, mengendalikan opini publik, mengendalikan keputusan-keputusan dan kebijakan presiden, dan mengendalikan kekuatan TNI Polri. Atau Polri dalam hal ini, TNI-nya belum ketahuan. Apakah benar seperti itu? Ya kesimpulannya lagi-lagi ke arah sana karena semua media semuanya bungkam kalau misalkan judulnya ini, bahkan sudah datang langsung investigasi ke sana, masa tidak ketahuan siapa orangnya gitu, masih diduga dan kalau misalkan disamperin kayaknya juga bukan orang itu, kan seperti itu gitu. Jadi orang ini adalah overpower sedemikian sehingga Presiden bungkam, sedemikian sehingga media-media di Indonesia tidak berani untuk berbicara dan terlalu overpower bahkan sampai Pak Ferdi Sambo rela divonis mati hanya untuk tidak menyebutkan siapa pengendali judi online di Indonesia. Jadi ini benar-benar berbahaya. Bayangkan Baraya sekarang sedang ada di sebuah negara di mana kedaulatan tidak dipegang sama Baraya, kedaulatan tidak dipegang sama wakil-wakil Baraya, dan kedaulatan tidak dipegang oleh seorang presiden yang ditunjuk oleh Baraya. Tapi kedaulatan di Indonesia dikendalikan oleh seorang penguasa judi online. Kalau memang kesimpulannya gitu, ngeri. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.